Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, izinkan saya membahas tentang tema yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita, yaitu ikhtiar yang cukup. Sebagai umat Islam, kita sering diajarkan untuk berusaha dengan maksimal dalam setiap hal yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, studi, maupun urusan duniawi lainnya. Namun di antara kita mungkin banyak yang lupa bahwa ikhtiar yang cukup dan disertai tawakal kepada Allah merupakan bentuk keberhasilan yang sesungguhnya. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita memahami dulu apa itu ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang berarti usaha atau upaya. Dalam Islam, ikhtiar juga berarti suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam maksud yang baik dan sesuai dengan syariat-syariat Allah. Namun, seringkali kita merasa tertekan untuk berusaha lebih keras, bahkan sampai melampaui batasan kemampuan kita. Inilah yang menyebabkan kita lupa akan makna dari ikhtiar yang cukup. Dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, "Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dari sini, kita bisa mendapat pelajaran bahwa usaha yang sedikit namun konsisten lebih baik daripada usaha yang berlebihan namun tidak terkontrol. Ikhtiar yang cukup bukan berarti usaha yang setengah-setengah, namun usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kapasitas kita dan tidak melampaui batas kemampuan. Saudara-saudari sekalian, dalam berikhtiar, kita juga harus menyadari bahwa hasil akhir dari setiap usaha yang kita lakukan berada di tangan Allah. Tawakal adalah sikap yang sangat penting dalam proses ini. Setelah kita berusaha, kita harus menyerahkan semua hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya, kemudian apabila kamu telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Tawakal bukan berarti kita menyerah dan berhenti begitu saja. Namun, tawakal adalah menyerahkan segalanya kepada Allah setelah kita berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita tidak perlu merasa khawatir atau cemas apabila hasil yang kita dapatkan belum sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudari yang saya hormati, seberapa sering kita merasa cemas dan khawatir apabila keinginan yang kita inginkan belum tercapai? Seberapa sering kita merasa bahwa usaha kita kurang maksimal hanya karena hasilnya belum sesuai dengan keinginan kita? Padahal dalam Islam, setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, tetap ada nilainya di sisi Allah jika kita melakukannya dengan niat yang baik dan dengan cara yang benar. Ini mengajarkan kita bahwa seringkali apa yang kita anggap gagal sebenarnya adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar yang Allah persiapkan untuk kita. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, namun yakinlah bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dengan berserah diri dan tawakal,
kita akan lebih mudah menerima takdirnya dengan hati yang lapang. Saudara-saudari sekalian, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus berikhtiar dengan sungguh-sungguh, untuk berserah diri kepadanya, serta untuk selalu sabar dalam menghadapi segala ujian hidup. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmatnya dan selalu yakin bahwa ikhtiar apapun yang kita lakukan tidak akan sia-sia di sisinya. Amin ya robbal alamin. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.